Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Pratama Setiawan dengan NIM 24040200068. Dibuatnya video ini atas dasar untuk pemenuhan tugas proyek 2 dari mata kuliah dasar-dasar matematika. Di sini saya akan membahas fungsi injektif, fungsi surjektif, dan juga fungsi bijektif. Sebelum kita membahas fungsi injektif, surjektif, dan bijektif, kita lebih dahulu akan mengetahui apa sih itu fungsi. Jadi, di sini fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana dari A ke B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B disebut kodomain. Di sini ada contoh fungsi, dapat dilihat pada domain A. Semuanya berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Dan di sini juga ada contoh bukan fungsi yang dapat dilihat dari domain A, di mana 2 tidak memiliki pasangan dan 3 yang memiliki 2 pasangan. Sehingga ini merupakan contoh bukan fungsi. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi injektif. Fungsi f memetakan dari A ke B disebut fungsi injektif jika dan hanya jika untuk sebarang x1 dan x2 dengan x1 tidak sama dengan x2 berlaku fx1 tidak sama dengan fx2. Dengan kata lain, bila x1 sama dengan x2, maka fx1 sama dengan fx2, atau fungsi injektif apabila setiap anggota kodomain hanya memiliki tepat satu pasangan di anggota domain. Dapat dilihat di sini ada contoh fungsi injektif di mana kodomainnya hanya tepat satu pasangan di anggota domain, di mana kodomain B 1 ke anggota domain A, 2 ke B, dan 3. Selanjutnya fungsi surjektif. Fungsi f memetakan A ke B disebut fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sebarang y dalam kodomain B terdapat paling tidak 1x dalam domain A, sehingga berlaku fx sama dengan y. Dengan kata lain, fungsi surjektif apabila setiap anggota kodomain memiliki pasangan di domain. Di sini terdapat contoh fungsi surjektif. Dapat dilihat bahwa di sini setiap anggota kodomainnya memiliki pasangan di domain, sehingga fungsi ini adalah fungsi surjektif. Selanjutnya fungsi bijektif. Fungsi bijektif apabila fungsi tersebut fungsi injektif dan surjektif. Di sini dapat dilihat dari contoh fungsi bijektif di mana kodomainnya semuanya memiliki pasangan dan tepat satu ke domain. Selanjutnya untuk contoh soal yang pertama, buktikan bahwa f dari bilangan real ke real fx sama dengan x pangkat 3 plus 1 per x pangkat 3 plus 2 adalah fungsi injektif. Untuk langkah pembuktiannya, ini ambil x1 dan x2 elemen bilangan real dan fx1 sama dengan fx2. Selanjutnya kita peroleh fx1 sama dengan fx2. Lalu kita substitusikan x1 dan x2 nya ini ke persamaan fx yang tadi kita peroleh, sehingga diperoleh fx1 nya adalah x1 pangkat 3 ditambah 1 per x1 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan fx2 nya yaitu x2 pangkat 3 ditambah 1 per x2 pangkat 3 ditambah 2. Selanjutnya kita kalikan silang. Yang diperoleh di sini x1 pangkat 3 tambah 1 dikalikan dengan x2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan x1 pangkat 3 ditambah 2 dikalikan dengan x2 pangkat 3 ditambah 1. Lalu kita kalikan sehingga hasilnya adalah x1 pangkat 3 dikalikan x2 pangkat 3 ditambah 2x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan x2 pangkat 3 dikalikan x1 pangkat 3 ditambah 2x2 pangkat 3 ditambah 2.
Karena di masing-masing ruas ini terdapat 2, maka kita kurangi setiap ruas dengan 2. Sehingga diperoleh 2x1 pangkat 3 ditambah x2 pangkat 3 sama dengan 2x2 pangkat 3 ditambah x1 pangkat 3. Selanjutnya kita samakan variabel pada tiap ruas, di mana pada variabel kiri saya akan samakan semua yaitu x1, dan variabel kanan saya akan samakan semua yaitu x2. Sehingga diperoleh di sini 2x1 pangkat 3 dikurangi x1 pangkat 3 sama dengan 2x2 pangkat 3 dikurangi x2 pangkat 3. Selanjutnya di sini kita dapat mengeluarkan pada ruas kiri, yaitu kita dapat mengeluarkan x1 pangkat 3-nya, dan pada ruas kanan kita dapat mengeluarkan x2 pangkat 3. Sehingga diperoleh x1 pangkat 3 dikalikan 2 dikurangi 1 sama dengan x2 pangkat 3 dikalikan 2 dikurangi 1. Oke, selanjutnya di sini 2 dikurangi 1 adalah 1, sehingga x1 pangkat 3 dikalikan 1 adalah x1 pangkat 3, dan x2 pangkat 3 dikalikan 1 adalah x2 pangkat 3. Nah, dari persamaan yang kita peroleh ini, x1 pangkat 3 sama dengan x2 pangkat 3, kita dapat mengakar 3 pada masing-masing ruas. Sehingga diperoleh akar 3 x1 pangkat 3 sama dengan akar 3 x2 pangkat 3. Sehingga pangkat 3 pada x1 dan x2 nya ini hilang, sehingga diperoleh persamaan x1 sama dengan 2. Karena fx1 sama dengan fx2, maka fungsi tersebut adalah fungsi injektif dan terbukti. Selanjutnya, dengan aplikasi GeoGebra, kita akan membuktikan keinjektivitasan dari fungsi fx x pangkat 3 plus 1 per x pangkat 3 plus 2. Nah, untuk pembuktian fungsi injektif dengan aplikasi GeoGebra ini, kita akan menggunakan uji garis horizontal, di mana setiap garis horizontal Y sama dengan B dan B elemen B, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik F hanya pada satu titik dan maksimalnya hanya berpotongan pada satu titik. Nah, di sini kita memperoleh grafik dari fx x pangkat 3 plus 1 per x3 plus 2 seperti ini. Di sini ada grafik naik dan grafik turun. Nah, walaupun ini terlihat landai, sebenarnya jika kita zoom secara maksimal sini, dapat dilihat bahwa grafik ini terus naik ke atas. Nah, pada grafik yang satunya, grafik turun ini juga jika kita zoom, grafik ini akan terus turun ke bawah. Selanjutnya kita akan uji pada garis Y sama dengan 2. Di sini dapat dilihat jelas bahwa garis horizontal Y sama dengan 2 hanya berpotongan dengan grafik F pada satu titik. Nah, lalu kita coba lagi pada Y sama dengan min 1. Di sini juga dapat dilihat jelas bahwa grafik F ini hanya berpotongan dengan garis horizontal Y sama dengan min 1 pada satu titik. Nah, untuk di bagian yang terlihat landai ini, karena grafik turunnya dan grafik naiknya ini berbeda, maka pasti jika kita uji di salah satu titik di antara garis ini hanya akan berpotongan pada satu titik. Sehingga fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 1 per x pangkat 3 plus 2 ini adalah fungsi injektif. Selanjutnya, soal yang kedua, buktikan bahwa f dari bilangan real ke bilangan real fx sama dengan x plus 2 adalah fungsi bijektif. Untuk langkah-langkah pembuktiannya, yang pertama, kita uji injektivitasnya terlebih dahulu, di mana ambil x1 dan x2 elemen bilangan real, dan fx1 sama dengan fx2. Di sini kita memperoleh persamaan fx1 sama dengan fx2. Lalu kita substitusikan x1 nya pada persamaan
fx sama dengan x plus 2, sehingga diperoleh x1 plus 2 sama dengan x2 nya disubstitusikan ke persamaan fx sama dengan x plus 2, yaitu x2 plus 2, sehingga kita mendapat persamaan x1 plus 2 sama dengan x2 plus 2. Selanjutnya kita kurangi 2 pada tiap ruas ini agar 2 nya hilang, maka diperoleh persamaan x1 sama dengan x2. Karena x1 sama dengan x2, maka fx1 sama dengan fx2, dan fungsi tersebut terbukti bahwa fungsi injektif. Selanjutnya kita akan menguji surjektivitasnya dengan mengambil sebarang y elemen bilangan real. Lalu kita pilih x elemen bilangan real. Lalu persamaan yang kita punya di sini fx sama dengan x plus 2. Kita rubah fx-nya menjadi y, sehingga diperoleh y sama dengan x plus 2. Lalu kita ingin membuat x sama dengan cara kita mengurangi kedua ruas dengan 2, hingga diperoleh x-nya adalah y-2. Dan jelas bahwa fx sama dengan x plus 2. Maka kita bisa substitusikan x yang kita dapat ini ke persamaan fx sama dengan x plus 2, sehingga diperoleh fx sama dengan y-2 ditambah 2, dimana y-2 ini adalah nilai x yang sebelumnya telah kita dapatkan, sehingga selanjutnya diperoleh fx sama dengan y. Karena fx sama dengan y, maka fungsi tersebut adalah fungsi surjektif. Kesimpulannya, karena fungsi tersebut injektif dan surjektif, maka fungsi ini adalah fungsi bijektif. Selanjutnya, dengan aplikasi GeoGebra, kita akan membuktikan fungsi fx sama dengan x plus 2 ini apakah bijektif atau tidak. Nah, di sini kita mendapat grafik dari fx sama dengan x plus 2 merupakan grafik yang lurus ke atas. Dan untuk membuktikan bahwa fungsi ini bijektif, kita harus menguji keinjektivitasannya terlebih dahulu, di mana pembuktian fungsi injektif menggunakan uji garis horizontal, yaitu setiap garis horizontal y sama dengan b dan b elemen b, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik f hanya di satu titik. Maka di sini kita akan mengujinya, misal dengan y sama dengan 3. Di sini dapat dilihat jelas bahwa garis horizontal y sama dengan 3 hanya berpotongan dengan grafik f pada satu titik. Nah, misal kita uji coba lagi pada y sama dengan min 5. Di sini juga dapat dilihat jelas bahwa garis horizontal y sama dengan 5 hanya berpotongan dengan f pada satu titik, sehingga fungsi ini merupakan fungsi injektif. Nah, untuk menguji bahwa fungsi ini bijektif, kita juga perlu menguji kesurjektivitasannya. Lalu kita akan melakukan pembuktian fungsi surjektif, yaitu menggunakan uji garis horizontal juga, di mana setiap garis horizontal y sama dengan b dan b elemen b, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik f minimal di satu titik. Nah, perbedaannya dengan injektif, garis horizontalnya itu berpotongan dengan grafiknya pada satu titik itu maksimal jika pada injektif, sedangkan pada surjektif ini minimalnya satu titik, sehingga jika lebih dari satu titik itu boleh-boleh saja. Sini kita akan coba dengan y sama dengan 7. Di sini dapat dilihat bahwa garis horizontal y sama dengan 7 berpotongan dengan grafik f hanya pada satu titik. Selanjutnya kita coba pada y sama dengan min 6. Sini dapat dilihat bahwa garis horizontal y sama dengan min 6
hanya berpotongan dengan grafik f pada satu titik. Nah, karena syarat pembuktian fungsi surjektif tadi garis horizontal berpotongan dengan grafik f minimal di satu titik, maka fungsi ini adalah fungsi surjektif. Nah, karena fungsi ini merupakan fungsi injektif dan surjektif, maka fungsi ini terbukti bahwa bijektif. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.